Assalamualaikum, welcome back to Beatsco. Even a bit will make you KO. Beatsco kembali lagi dengan sejarah-sejarah masa lampau yang ingin kita gali ke permukaan kembali demi mengenang sejarah masa lalu dan kedikdayaan masa lampau. Enjoy the show. Aceh ternyata memiliki beberapa peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha yang digambarkan sebagai Trail Aceh Lea Sago. Trail Aceh Lea Sago merupakan sebuah konstelasi berbentuk segitiga yang menghubungkan tiga benteng besar peninggalan kerajaan Hindu-Buddha pada masa lalu. Dengan posisi yang sangat strategis, benteng ini ternyata didirikan jauh sebelum Islam menyebarkan pengaruhnya di tanah Rencong. Salah satu dari ketiga benteng dalam Trail Aceh Lea Sago adalah sebuah benteng bernama Indrapatra. Sebuah benteng peninggalan kerajaan Hindu pertama di Aceh yang masih dapat Anda lihat hingga saat ini. Terletak di dekat pantai Ujung Bate, Desa Ladong, Jalan Kurung Raya, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Aceh memang dikenal sebagai daerah dengan basis syariat Islam. Islam bukan hanya berjaya ketika Aceh mendapat julukan Daerah Istimewa Aceh dari pemerintah pusat atau ketika saat ini daerah ini sedang gencar-gencarnya memberlakukan aturan syariat Islam dari semua aspek. Namun kejayaan Islam sudah dikenal sejak zaman dulu, sejak Kerajaan Samudra Pasai. Dengan posisi yang sangat strategis, benteng ini ternyata didirikan jauh sebelum Islam menyebarkan pengaruhnya di tanah Rencong. Benteng Indrapatra adalah peninggalan kerajaan Hindu pertama di Aceh. Menurut catatan sejarah, benteng ini dibangun pada abad ke-7 Masehi, semasa pemerintahan kerajaan Lamuri oleh putra Raja Harsa. Dengan segala cerita dan pesona yang dimiliki oleh benteng Indrapatra, maka tidak salah jika benteng ini sangat tepat dijadikan sebagai salah satu destinasi objek wisata menarik di Aceh saat ini. Pada mulanya dan sebelum agama Islam berjaya di Aceh, telah dikenal dengan tiga kerajaan Hindu. Pertama yakni Indrapatra, Indrapurwa, dan Indrapuri, atau lebih dikenal dengan sebutan Trail Aceh Lea Sago. Tiga kerajaan Hindu meliputi Banda Aceh dan Aceh. Kerajaan Hindu yang pertama adalah Indrapatra. Indrapatra terletak di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, atau lebih tepatnya sekitar 19 km dari pusat kota Banda Aceh. Dalam Trail Aceh Lea Sago, kerajaan Hindu kedua di tanah Aceh adalah Indrapurwa, yang dibangun oleh Maharja Indra Sakti yang tidak lain adalah adik perempuan dari putra Raja Harsha. Pembangunan kerajaan Indrapatra bekas kerajaan Indrapurwa terletak di ujung Pancu, tepatnya di Desa Lambade, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Pura kerajaan Indrapurwa telah menjadi masjid semenjak rajanya resmi memeluk agama Islam. Masjid Purwa yang pada awalnya adalah pura kerajaan Hindu ini dibangun pada abad ke-10 Masehi atau tepatnya pada tahun 1059 Masehi oleh Maharaja Indra Sakti. Masjid Purwa telah mengalami rehabilitasi setelah tsunami melanda Aceh. Masjid Indrapurwa juga telah mengalami beberapa kali pemindahan. Letak pertama adalah di Desa Kuta Kebo yang sekarang telah menjadi lautan di sekitar 500 meter dari bibir pantai Ujung Pancu. Lalu Masjid Purwa ini dipindah lagi ke Desa Kuta Puntung yang juga tidak jauh dari bibir pantai. Namun karena tsunami dan abrasi laut yang kuat, untuk ketiga kalinya Masjid Purwa ini dipindahkan lagi ke Desa Lamunguron atau Desa Lambade saat ini. Peninggalan kerajaan Purwa sekarang ini hanya tampak pada halaman belakang masjid yang berupa batu pondasi berbentuk segi empat yang dianggap warga sebagai peninggalan kerajaan Purwa. Trail Aceh atau kerajaan Hindu yang ketiga adalah Indrapuri.
Kerajaan Indrapuri atau lebih dikenal dengan Kerajaan Lamuri juga dibangun oleh Maharaja Indra Sakti, yang tidak lain juga adalah saudara perempuan Raja Harsha yang mendirikan atau membangun Indrapatra. Indrapuri dibangun pada abad ke-12 Masehi atau tepatnya pada tahun 1205 Masehi. Indrapuri terletak di Indrapuri sekitar 25 km dari kota Banda Aceh. Pura kerajaan ini juga telah menjadi masjid semenjak rajanya resmi memeluk agama Islam. Konon, menurut sejarahnya, benteng dan pura ini dibangun dengan menghabiskan 5.000 butir telur. Itu semua terlihat dari keseluruhan tembok yang tinggi yang mengelilingi pura. Sekarang masjid yang masih sangat kokoh berdiri hingga saat ini. Kerajaan Lamuri juga termasuk Indrapatra dan Indrapurwa. Menurut sejarahnya, Candi Indrapuri dipersembahkan untuk wanita. Candi Indrapuri terbuat dari batu hitam dengan menggunakan telur sebagai perekatnya. Dikisahkan kemudian datanglah seorang penyebar agama Islam, Abdullah bernama Tengku Abdullah Lampenen Kanan, berasal dari Perlak, Aceh Timur. Ia datang bersama Merah Johan, seorang pangeran, putra mahkota Kerajaan Lingga, sekarang di distrik Jambu Ai. Tujuannya tak lain adalah mengajak raja dan seluruh rakyat Kerajaan Lamuri untuk memeluk Islam. Kebetulan pada saat itu Kerajaan Lamuri kedatangan gerombolan bajak laut Cina yang dipimpin seorang wanita bernama Putri Neng. Meskipun cantik, Putri Neng sesohor sebagai pimpinan bajak laut yang kejam dan bengis. Seluruh anak buahnya memiliki ilmu bela diri yang amat tinggi. Kedatangan Ratu Bajak Laut itu ke Kerajaan Lamuri tidak lain ingin menjadikan kerajaan itu sebagai negeri taklukan. Tentu saja Baginda Raja Lamuri menolak mentah-mentah keinginan itu. Jadi, perang tidak bisa dihindari. Tentara kerajaan putus asa. Benteng Indrapatra ini sendiri berada pada posisi yang cukup strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Malaka, sehingga berfungsi sebagai benteng pertahanan dari serangan penjajah Portugis. Di masa Sultan Iskandar Muda, seorang laksamana wanita pertama di dunia yang terkenal dan disegani, yaitu Laksamana Malahayati, menggunakan benteng ini untuk pertahanan kerajaan Aceh Darussalam dari serangan Portugis yang datang dari Selat Malaka. Bisa dibilang benteng Indrapatra merupakan saksi bisu perjalanan sejarah dari masa ke masa, dari masa kejayaan Hindu hingga berjayanya kerajaan Islam di Aceh. Benteng Indrapatra berukuran besar dan terbuat dari susunan batu gunung setebal 2 meter. Benteng yang cukup luas itu berisikan berbagai bangunan yang terbuat dari tumpukan batu gunung yang disusun sedemikian rupa dengan teknik-teknik perekatan dan penyusunan batu seperti umumnya yang digunakan pada masa lalu, yakni dengan campuran bahan alami serupa putih telur, tumbukan kerang, dan berbagai bahan alami lainnya. Benteng yang paling besar berukuran 70 x 70 meter persegi dengan tinggi lebih kurang 3 meter. Jika ingin masuk melihat-lihat ke dalam benteng, sangat mudah sekali karena di salah satu sisinya terdapat tangga. Dengan berdiri di sisi tangga, benteng tersebut akan terlihat permukaan bagian dalam benteng yang ditumbuhi rumput dengan beberapa bangunan di atasnya. Di bagian dalam benteng utama yang paling besar terdapat bangunan berbentuk kubah. Jika kita masuk ke dalam kubah tersebut, akan kita temui sebuah sumur di dalamnya. Konon, sumur itu dulunya digunakan sebagai tempat penyucian sebagai bagian dari ritual umat Hindu. Sementara di benteng satunya lagi, terdapat 3 buah bunker di bagian dalamnya. Bunker tersebut berupa undakan batu berbentuk lonjong dan ada lubang di tengahnya. Bunker pertama yang terletak di tengah benteng berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan senjata. 2 bunker lainnya di depan bangunan benteng merupakan tempat peletakan meriam. Di sekeliling temboknya juga terdapat 9 tempat meriam kecil. Anda dapat pula melihat 11 buah lubang kecil yang berfungsi sebagai lubang pengintai. Tetapi lubang intai tersebut telah ditutup dengan semen saat renovasi. Di sekeliling benteng masih dapat Anda temukan sungai kecil, meski tidak terurus. Sungai kecil tersebut dulunya digunakan untuk melindungi benteng dari serangan musuh yang datang melalui darat.
Untuk mencapai lokasi dari benteng Hindu-Buddha pertama di Tanah Rencong ini, Anda dapat menggunakan berbagai pilihan kendaraan, dari umum hingga pribadi. Jika Anda menggunakan kendaraan pribadi, maka dengan titik awal keberangkatan dari kota Banda Aceh, berkendaralah menuju Krueng Raya dengan waktu tempuh sekitar 35 menit hingga 1 jam. Jika Anda tidak menggunakan fasilitas kendaraan pribadi, maka Anda tinggal menggunakan kendaraan umum khas Aceh bernama Labi-Labi, jurusan Aceh Krueng Raya, dengan waktu tempuh yang tak jauh berbeda. Pada tahun 1585 sampai 1604, Laksamana Malahayati memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana, Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukammil Alauddin Riyad Shah IV. Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bale, janda-janda pahlawan yang telah syahid, berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda. Tanggal 11 September 1599 sekaligus membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Dia mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya ini, sehingga ia kemudian lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. Saat meninggal dunia, jasad Malahayati dikebumikan di Bukit Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar. Aceh adalah salah satu provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera, diapit oleh 2 laut, yaitu Lautan Indonesia dan Selat Malaka. Secara astronomis dapat ditentukan bahwa daerah ini terletak antara 95 derajat 13 lintang dan 98 derajat 17 lintang bujur timur, dan 2 derajat 48 lintang dan 5 derajat 40 lintang utara. Posisi itu menempatkan Aceh sebagai tempat yang sangat strategis karena merupakan pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan pelayaran internasional. Mengingat letaknya yang sangat strategis ini, maka tidak mengherankan jika pada zaman kerajaan Aceh dahulu banyak didatangi oleh berbagai bangsa asing dengan berbagai kepentingan perdagangan, diplomasi dan sebagainya. Bangsa asing dengan berbagai kepentingan perdagangan merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan Aceh itu, baik secara politis, kultural, maupun ekonomis. Meskipun demikian, di antara bangsa-bangsa asing yang datang tersebut tidak semua menguntungkan bagi kerajaan Aceh. Hal ini terbukti dengan adanya bangsa yang ingin menguasai daerah untuk kepentingan kolonial dan imperialisme. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda atau Sultan Mekuta Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Sayangnya, ekspedisi ini gagal. Meskipun pada tahun yang sama, Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduknya ke Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Riyad Shah, Said Al-Mukammil, kakek Sultan Iskandar Muda, didatangkan perutusan diplomatik ke Belanda pada tahun 1602 dengan pimpinan Tuanku Abdul Hamid. Sultan juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia, seperti ke Sultan Turki Selim II, Pangeran Maurits van Nassau, dan Ratu Elizabeth I. Semua ini dilakukan untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh. Dari sejarah ini kita bisa banyak belajar tentang sejarah Aceh yang begitu dikdaya di masanya. Kesultanan Iskandar Muda telah membuktikan kepada dunia bahwa bangsa yang kuat dengan iman dan takwanya mampu menguasai dunia pada saat itu. Kita dapat simpulkan mahakarya sejarah yang sudah diukir oleh Kerajaan Darussalam Aceh mampu mendobrak dunia dengan semua kekuatan maritim yang mereka punya. Wassalamualaikum.